5 pria muda diculik dari tempat umum, lalu disiksa dengan cara yang sangat spesifik dan teknis. Lalu tubuh mereka tuh dibuang di tempat yang mudah ditemukan. Tapi ini bukan pembunuhan berantai biasa guys. Dan para ahli forensik menemukan bukti bahwa korban-korban ini tidak dibunuh oleh satu orang yang gila, melainkan oleh sebuah kelompok terorganisir yang terdiri dari orang-orang berstatus tinggi. Seluruh Australia Selatan mencari guys. Dan ketika mayatnya ditemukan di semak-semak, tim forensik pun shock. Richard telah dijaga agar tetap hidup selama berminggu-minggu dalam kondisi tersiksa. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini aku bakalan bahas satu cerita ya. Ini tuh tentang pembunuhan lagi ya guys ya. Jadi ini tuh kejadiannya ada di kota Adelaide. Kota dengan dua wajah. Sebelum gue lanjut ke ceritanya ya, boleh banget subscribe ya guys. Terus di like, di komen-komen, di share ya. Kalau misalnya lo mau dengerin di Spotify juga bisa ya guys. Langsung aja klik Kamek Cerita gitu. Adelaide dikenal sebagai kota gereja. Ini adalah sebuah tempat yang terlihat tenang, sopan, dan sangat tradisional di Australia Selatan. Namun di balik fasad suci ini ya, Adelaide menyimpan reputasi sebagai ibu kota pembunuhan paling aneh dan mengerikan di dunia. Antara tahun 1979 hingga 1983, sebuah bayangan tuh jatuh di kota ini ya guys ya. 5 pria muda diculik dari tempat umum, lalu disiksa dengan cara yang sangat spesifik dan teknis. Lalu tubuh mereka tuh dibuang di tempat yang mudah ditemukan. Tapi ini bukan pembunuhan berantai biasa guys. Dan para ahli forensik menemukan bukti bahwa korban-korban ini tidak dibunuh oleh satu orang yang gila, melainkan oleh sebuah kelompok terorganisir yang terdiri dari orang-orang berstatus tinggi. Terus juga para profesional, dokter, dan pengacara yang melakukan ritual sadisme bersama. Dan kelompok ini dikenal dalam legenda urban dan berkas kepolisian sebagai The Family. Nah, di video ini kita akan masuk nih ke dalam konspirasi paling gelap di Australia. Menghubungkan titik-titik antara penculikan anak, pembunuhan bedah, dan perlindungan elit yang membuat kasus ini tetap menjadi misteri yang menghantui hingga hari ini. Nah, kejadiannya di Maret 1979 ya. Ada Alan Bray, umur 18 tahun, menghilang dari stasiun bus pusat Adelaide. Tidak ada tanda-tanda perkelahian di sini. Beberapa hari kemudian, tubuhnya ditemukan di jembatan. Dia tidak hanya dibunuh. Hasil otopsi menunjukkan adanya penggunaan obat-obatan penenang tingkat medis dan bukti pelecehan seksual yang sangat brutal, namun dilakukan dengan cara yang sistematis. Polisi awalnya menganggap ini kasus tunggal, sampai akhirnya Neil Muir ya muncul. Neil ditemukan di dalam sebuah karung di Sungai Port dan tubuhnya dimutilasi dengan sangat kasar. Namun saat detektif melihat detail luka-lukanya, ada kesamaan dalam teknik pengikatan dan jenis cairan kimia yang ditemukan di dalam darah mereka. Di sini ada dua korban, dua latar belakang berbeda. Namun pola penculikannya itu sama. Mereka diambil dari pusat kota, lalu menghilang selama beberapa hari dan dikembalikan ke kota sebagai mayat yang sudah dikerjakan di suatu tempat yang sangat steril. Puncak kengerian terjadi pada kasus Richard Kelvin, umur 15 tahun. Di sini Richard adalah anak dari seorang tokoh media terkenal di Adelaide. Dia diculik hanya beberapa meter dari rumahnya. Dan selama 5 minggu, Richard hilang. Seluruh Australia Selatan mencari guys. Dan ketika mayatnya ditemukan di semak-semak, tim forensik pun shock. Richard telah dijaga agar tetap hidup selama berminggu-minggu dalam kondisi tersiksa. Di sini pelaku memberikan obat penenang agar dia tidak sadar. Namun di saat yang sama, mereka melakukan prosedur bedah pada tubuhnya saat dia masih bernafas. Inilah poin kuncinya. Sayatan pada tubuh Richard dilakukan dengan presisinya seorang ahli bedah. Jadi bukan potongan sembarangan ya di sini ya. Seseorang yang sangat ahli dalam anatomi manusia telah bermain-main dengan nyawa Richard. Dari sinilah teori tentang The Family mulai meledak. Tidak mungkin seorang gelandangan atau orang gila biasa bisa melakukan prosedur medis serumit itu di tempat
persembunyian. Dan di sini polisi akhirnya mengarah pada satu nama, yaitu Bevan Spencer von Einem, seorang akuntan yang memiliki obsesi aneh terhadap pria muda dan prosedur medis. Di rumahnya, polisi menemukan koleksi buku anatomi bedah dan obat-obatan yang sama dengan yang ditemukan di tubuh para korban. Namun, von Einem bukan orang sembarangan. Dia memiliki koneksi. Dia sering terlihat berada di klub-klub elit bersama pria-pria berjas rapi. Dan saat dia ditangkap untuk pembunuhan Richard, von Einem tuh tetap diam 1000 bahasa. Dia tidak pernah membocorkan siapa teman-temannya. Dan satu hal yang pasti, von Einem tidak mungkin melakukan penculikan penjagaan selama 5 minggu. Dan pembedahan sendirian tanpa ada bantuan logistik atau tempat rahasia yang aman. Dia hanyalah ujung tombak dari sesuatu yang jauh lebih besar. Inilah bagian yang tidak pernah dibahas secara tuntas ya guys di YouTube ya. Jadi selama persidangan, banyak bukti yang hilang atau dilarang untuk dipublikasikan. Muncul nih laporan dari saksi-saksi yang mengaku melihat mobil-mobil mewah milik pejabat tinggi di lokasi pembuangan mayat. Jadi teori The Family menyatakan bahwa kelompok ini tuh terdiri dari sekitar 5 hingga 10 orang pria yang memiliki kekuasaan hukum dan medis di Adelaide. Lalu mereka mengadakan pertemuan rahasia di mana mereka berbagi korban. Kenapa mereka tidak tertangkap? Karena mereka adalah orang-orang yang membuat hukum tersebut. Dan mereka tahu nih cara menghapus sidik jari, mereka tahu cara mengintimidasi saksi, dan mereka tahu cara menekan pihak kepolisian agar investigasinya berhenti pada von Einem saja. Jika lo mikir ini hanya tentang tahun 80-an, lo salah ya. Kita harus kembali ke tahun 1966, ke kasus penculikan paling terkenal di Australia, The Beaumont Children. 3 anak hilang dari pantai Glenelg yang tidak pernah ditemukan. Jadi seorang saksi kunci di tahun 90-an mengklaim bahwa von Einem pernah membual tentang mengambil anak-anak dari pantai bertahun-tahun yang lalu. Ada kesamaan sketsa wajah nih antara penculik Beaumont dengan wajah von Einem saat muda. Jika benar von Einem terlibat dalam kasus Beaumont ya, maka The Family mungkin sudah beroperasi sejak dekade 60-an. Ini adalah sebuah dinasti kejahatan yang telah memangsa anak-anak dan remaja di Adelaide selama puluhan tahun di bawah perlindungan kasta atas. Jadi di sini Bevan Spencer von Einem masih mendekam di penjara hingga hari ini, menjadi narapidana paling dibenci di Australia. Dan dia tidak pernah mengakui adanya The Family, namun dia juga tidak pernah membantahnya. 5 pria muda kehilangan nyawa mereka dengan cara yang paling tidak manusiawi. Keadilan hanya menyentuh 1 orang, sementara anggota keluarga lainnya kemungkinan besar meninggal dalam damai di rumah mewah mereka. Atau bahkan masih ada di antara elit Adelaide hari ini. Adelaide tetap menjadi kota gereja. Tapi bagi mereka yang mendengar cerita ini, setiap lonceng gereja yang berdentang adalah pengingat akan jeritan Richard Kelvin yang tidak pernah terdengar. Rahasia The Family terkunci rapat di balik dinding batu tua kota ini. Nah, ini adalah akhir nih guys dari deep dive kita ya tentang konspirasi paling mengerikan di Australia. Jadi jangan pernah percaya pada ketenangan sebuah kota sebelum lo tahu apa yang terkubur di dalam taman-tamannya. Di sini ada korban yang sudah terkonfirmasi ya. Ada Alan Bray, Neil Muir, Peter Stockneff, Mark Langley, Richard Kelvin ya. Dan di sini modus operandinya adalah penculikan di siang hari, lalu penggunaan obat atau sodium amital dan mutilasi bedah pasca kematian atau saat sekarat. Nah, barang buktinya pun di sini adalah serat karpet yang ditemukan di tubuh Richard Kelvin. Ini tuh cocok dengan karpet di rumah von Einem. Namun ada serat lain dari mobil mewah yang tidak pernah diidentifikasi pemiliknya. Nah, di sini status kasusnya von Einem dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa remisi. Anggota The Family lainnya ya tetap menjadi spekulasi investigasi polisi yang tidak pernah mencapai tuntutan hukum resmi. Nah, kurang lebih seperti itu guys ceritanya ya. Wow, ini tuh tidak terpecahkan ya. Ini alasannya apa ya? Kenapa ya gitu bisa terjadi seperti ini ya guys ya. Dan ini kisah nyata guys. Buat kalian ya yang suka sama Kamek Cerita episode kali ini, boleh banget di like, di komen-komen, dan di subscribe. Sampai ketemu ya guys di Kamek Cerita episode berikutnya. Bye guys. Rekomendasi Kamek gak pernah salah.